timnya Abang dapetin satu orang Zuez. Onyx di sini udah mulai menguasai Intellect Center juga dalam kondisi 2 poin eliminasi sudah dikantongi. Nampaknya masing-masing tim Indonesia kali ini coba untuk bermain agresif di daerah early-nya. Siro mulai coba untuk turun, berhasil mendapatkan satu orang Mufasa. Masih ada time tunnel, coba dimasukin. Alan gak berani dia menumbangkan satu player, tapi Putra juga harus terjatuh. Namun masih ada Adam kali ini yang akan menumbangkan satu lawannya, yaitu seorang Alan. Masih ada satu player yang mulai terpantau, tapi revive akan coba dilakukan terlebih dahulu. Onyx kali ini unggul dari segi jumlah. Vending machine kelihatan. Don't Cry coba untuk melakukan revive, dikejar di Boro. Don't Cry nampaknya masih berhasil untuk melakukan revive, tapi masih bisa dapetin satu. Don't Cry, respect play dari seorang Crime. Masih ada Mini Uzi, bahkan coba ditabrak dari semua glualnya. Masih berdansa Crime, cukup tenang. Dan akhirnya Onyx menguasai Intellect Center. Itu yang dilakukan sama ACD sama Heavy tadi, maksudnya adalah kalau memang mereka mau commit fight, di menit kedua itu udah harus beres. Kalau mereka nggak mendapatkan hasil yang baik untuk tim mereka, harus reset dan nahan aja. Kenapa? Onyx itu memang masuk ke arah sana. Ya. Rotasi mereka di minggu lalu, di saat tim-tim yang bermain sama, tim ini juga, ya mereka akan rotasi ke sana. Keluar dari sana baru tuh ketemu nanti sama Heavy, sama WAG melakukan fight di bagian daerah-daerah Robo ini. Daerah-daerah sini di Arsenal itu melakukan fight-nya di sini. Tapi ternyata Onyx lebih cepat dapetin beberapa poin kill. Dan sekarang EVOS justru dengan rotasi cepat mereka kill memang dapat 2, tapi sisa 1 player. Aduh, berbahaya sekali dari seorang Rasya, bahkan kali ini sudah mulai terbaca. Rasya sudah mulai tertanda. Pakai kekuda dari sisi kiri. Gak ada jalan di luar. Coba untuk main cepat mengejar Aurora, justru harus tompang. EVOS di pol. Mulai kebaca, tembakannya masih meleset. Masih ada Greyman juga Traps datang memberikan serangan kejutan. Berhasil terdetek di tengah serang Juna dengan penggunaan Bison. Namun di belakang, lihat bagaimana serang Noki juga akan coba dimakan. Lagi-lagi, Juna bakal coba untuk rincar, tapi bukan masalah yang cukup besar. Sedangkan Mosi nyaman betul kali ini akan membuat Faiz sibuk, sesibuk-sibuknya. Dan Alif juga harus coba di tengah serang Juna. Noki coba untuk mutar ke sisi belakang. Faiz yang di tengah serang Terna. Noki gak bisa kemana-mana. Riramis Sports berhasil mendapatkan pertarungan antara Gatal Wolf dan juga EVOS yang akan saling terjadi. Ini menarik bagaimana EVOS melakukan move cepat juga untuk mengejar rekan Aurora, tapi lawannya berbeda. Kali ini Gatal Wolf yang ternyata menjadi lawan. 1, 2, tumpang. Aimgad kali ini mulai mendapatkan momentum. Tapi masih ada pengganggu. Aurora masih ada di sisi atas. EVOS harus sadar kali ini cukup mengirim 2 orang. Dia dapetin 2 poin eliminasi, bahkan 3 poin eliminasi. Apakah mau dilanjutkan? Bener dilanjutin kalau kayak gini konsepnya. Tapi rahasianya tumbang terlebih dahulu karena serangan kejutan dari serang Daxel. Kali ini Kocel coba diserang dari 2 orang. Dan tumbang sudah menyisakan 2 player. Masih ada revive. Bahkan 1 karena Abax juga harus terjatuh. Nampaknya cukup sulit untuk seorang Aimgad menahan 3 player sekaligus. Aurora yang melakukan reset di tempat yang sama. Justru dianterin lootingannya sama EVOS yang kali ini. EVOS benar-benar kesulitan, Bung Surya. Ya itu dia dapetin 3 poin eliminasi, tapi tadi udah bagus openingan dari seorang Aimgad, di backupin Casey dari seorang Abax, dia PD dengan Valiant Dash-nya menjatuhkan 1-2 player, tapi ternyata player lain dari tim EVOS tidak mampu untuk bertahan. Aimgad yang tersisa sendiri di tempat yang sama sudah dikepung oleh player-player dari tim Aurora. Ya, ini menariknya kalau Aimgad bisa setidaknya dapetin 1, ini bakal jadi hal yang menurut gua sangat-sangat dibutuhkan sama EVOS. Karena atau mungkin lari. Kalau berhasil keluar, melarikan diri, ini juga bakal oke banget. Tapi tembakan akan coba dipaksa kali ini. Dan Aimgad akan terbang. Meluncur jauh terbang. Berharap tidak terbaca. Repositioning lagi ke area kiri. Apakah Aimgad benar-benar menghilang kali ini? Dicari. Penasaran. Turun si Azril. Ya ampun, ada Zuez juga yang bakal coba turun. Aimgad kena headshot. Dan tumbang terjatuh pada akhirnya. Ya itu potensi. Ada Rin yang menabrak. Keberadaan dari seorang Crime nampaknya. Rin hanya memberikan gangguan kali ini. Berharap bisa Kocel. Lihat Kocel. Notif Kocel. Berhasil meledakkan 1 tim sekaligus. Walaupun dirinya harus tumbang. Nampaknya dari bos masih gak bisa. Masih ada 1 orang Aimgad. Tapi
Tapi Bigetron bertahan di dalam satu global yang sama. Mereka masih utuh, mereka bisa reset, mereka masih ada 4 orang. Aim God, satu saat terakhir tidak mampu. Dan EVOS harus tumbang di tangan Bigetron by Vitality. Iya, itu udah bagus banget meskipun Kocel juga harus berkorban. Dan sendirian, dan gak akan bisa kemana-mana kali ini. Lihat bagaimana seorang Joel juga terkena tembakan. Onyx menjadi orang ketiga, Onyx ikut campur, datang di 2 arah yang berbeda. Zero bakal coba untuk nahan ke arah serang Koja, tapi Zero tumbang. Graham dapetin 1, Putra juga unggul di area belakang. Dan masih ada Joel yang coba untuk berdansa melawan 2 orang terlebih dahulu. Ini dia, Indonesia versus Indonesia. Bigetron versus Onyx. Kita lihat, coba diturunin temponya. Tapi Cibeng menjadi bertarung jarak dekat. 2 sniper yang tersisa dari Bigetron nampaknya akan jadi sulit. Lihat bagaimana kondisi dari keduanya berbeda. Grime masih ditemani oleh seorang Putra. Tapi Cibeng dan Joel sama-sama tarik mundur karena memakai sniper. Hati-hati, Cibeng mulai kebaca. Ada Riptide Raiden dari serang Joel. Dipukul ke tembok. Dan lihat bagaimana serang Cibeng masuk dari 2 arah yang berbeda. Mini uji di tangan dan Putra akan coba dicari. Ending dulu. Dan Putra mau kemana? Cibengnya narik mundur lagi. Lihat Joelnya masih sabar banget. Cibeng menjadi garda terdepan. Ini dia, Joel juga akan menunggu momentum. Tapi Putranya akan terus menunggu. Menggunakan medkit demi bisa memperlambat durasi. Dan membaisakan yang ada. Namun Putra, satu, Joel selesai. Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan versus Bigetron by Vitality. Sudah ada Glometer yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Kali ini sisi kiri bakal coba dibungkam. Kanannya juga bakal coba mainin sama seorang Cibeng. Lemparan frag grenade juga akan coba dilakukan, tapi masih ada Cryomain. Kocel terkena ledakan granat dari serang Koja nampaknya. Masih di Global, masih bisa bersembunyi. Abax coba untuk memberikan follow up, tapi Duna ikut campur. Dari arah yang tidak terduga kali ini. EVOS bakal coba dimakan 1/1. Koja dapatkan serang Abax. Masihkah bisa di revive atau tidak sama sekali? AMK coba untuk melakukan penerobosan, tapi tumbang lagi sama serang Wasana. Ikut campur Boriram dari pertarungan 4 lawan 4. Nampaknya Dix juga bakal coba dijatuhkan terlebih dahulu, tapi Zona terlalu sakit. Sudah akan bergerak lagi. Tim Heavy harus cuma di posisi yang ke-6. Namun dari arah itu bakal coba dibuka dan EVOS harus rata. Serangan di 2 arah membuat mereka menurut memang juga dari Bigetron karena memang posisinya udah gak enak banget. Dix, Cibeng tumbang, sisa Koja sendirian. Yang mau gak mau harus menahan placement point saja. Lihat bagaimana Wasana bahkan masih dapat karena serang dan mereka. Karena itu yang mereka butuhkan. Dan apakah Onyx akan bermain sisi kanan? Aurora jump! Sekarang 4 lawan 3. Grime membuka Riptide Raiden. Ada bakal coba ditabrak sama serang Suez. Kali ini Grime-nya berhasil unggul di area bawah. Sira dapetin 1 orang. Putra mengabsen. The Axel bye-bye. Onyx Esports berhasil mendapatkan karena masih tetap bisa di-revive. Zona kali ini bergerak memaksa EVOS, WAG dan juga Aurora harus masuk dalam zona. Onyx juga sama, cukup berdarah-darah kali ini. Crime coba untuk melakukan rotasi maju mundur. Faiz kelihatan di area kanan. Lihat bagaimana WAG berhasil coba untuk menumpangkan 2-3 player. Ternyata dibalaskan dengan adanya Aimgun. Menyisakan seorang diri kali ini. Dan harus rata dari WAG. Karena pertarungan begitu pecah dari berbagai macam arah. Dan serta ada juga yang bakal coba di take down. WAG harus buat di posisi yang ke-9. Serta Aurora di posisi ke-8 harusnya. Tapi ACD yang ternyata ke-8. Dan AMGAT nampaknya akan menyusul. Karena tidak memiliki jalan keluar. Dan Koja sudah berada di depan mata. Aurora di posisi yang ke-7. Itu dia. Dikasih mau ditupai dulu sama seorang Koja. Dicari dulu. Gimana? Depan gue masih ada nggak nih? Masih ada! Selesai di tangan Koja. EVOS tumbang di posisi yang ke-5. Dan 4 tim yang tersisa kali ini. Ya posisi dari Bigetron kalau menurut Terlebih dahulu Hans tampaknya bakal coba di pressure. Dian masuk ke serang Joel. Berhasil Joel menumbangkan serang Dian. Opening yang bagus dari serang Joel kali ini. Namun masih belum selesai karena masih ada 3 player lainnya. Joel terkena headshot di tangan serang Demon. Dibalaskan begitu saja. Dix coba untuk memotong. Langsung menabrak. Berhasil Dix mendapatkan 1 orang Demon. Hans juga akan mencari di belakang. Tapi this is Cibeng. Tidak bisa dikalahkan. Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan terhadap player dari belakang. Nah ini yang aku maksud. EVOS akan lebih leluasa untuk menangkap satu persatu player-player dari tim Onyx. Yang mana Adam juga sudah diketahui keberadaannya. Akan dikomit oleh 3 player dari tim EVOS. Divine bahkan sudah ada tembakan menuju ke arah seorang Adam.
berhasil buat terjatuh oleh AIMGAT, tentunya akan menjadi poin eliminasi kedua untuk EVOS Divine. Tembakan bersembunyi di bagian bawah jembatan. Akan mencari perlindungan, datang dari sebelah kanan AIMGAT juga. Abax datang, cukup sekarat, berhasil dapat satu. AIMGAT cukup sekarat, Kocel dari kejauhan, memberikan backupan tentunya. Abax berhasil menjadi poin eliminasi. AIMGAT juga masih bertahan di bagian depan sana. Berduel dia bersama seorang Dix kali ini. Belum ada, berhasil dibuat terjatuh kembali. Namun, pemilihan tarik mundur ke bagian belakang. Kan rotasi, sekarang mereka masuk ke arah Bayfront dan Koja dari belakang dengan sangat bagus. AIMGAT dapetin knock di sana. Itu dia, di mana satu tukar satu ternyata sudah terjadi. Namun lagi-lagi EVOS Divine berhasil merevive satu temannya. Membuat player-player dari tim Bigetron by Vitality kali ini harus berupaya memberikan revive juga. Sedikit terganggu dengan adanya Lightning Zone yang sudah dilakukan. Abax sendiri saja akan disergap di depan Joel. Berhasil buat terjatuh oleh seorang Rasha. Begitu juga dengan seorang Abax. Masih akan terjadi. Namun Kocel yang menggunakan Mac-10-nya tentunya tidak akan begitu lebih leluasa. Dan Bigetron by Vitality harus tumbang kali ini. Namun Kocel sendirian berada di seputaran Strides, harus berhadapan dengan lawan yang berbeda. Adanya Mufasa yang baru saja datang membuat Kocel harus lebih waspada. Apalagi dia baru saja dibangkitkan dengan senjata yang gak begitu proper ini. Iya, kalau kita lihat tadi akhirnya Bigetron berhasil diratain dan sekarang Kocel terjebak di antara para pemain. Bahkan coba cari poin kill sekali kah? Ternyata nggak bisa, buset Kocel. Itu dia terjebak sendirian berhadapan dengan satu player dari tim Heavy. Namun God of Wolf-nya datang ke arah sana juga membuat Kocelnya ingin mencuri poin orang AIMGAT. Buriram dalam bahaya, dua player aja yang tersisa. Bahkan Terna sudah berhasil buat terjatuh. Wasana sendiri saja kali ini. Crime masih coba untuk menjauh. Wasana sudah tertembak. Bahkan ada 3 glol yang dipasang untuk melindungi dirinya dari arah dua tim yang berbeda. Wasana masih ingin survive. Bahkan sudah ada lemparan dari Glue Melter juga menghancurkan pertahanan. Gluolnya masih di spam tembakan dan itu dia. Rasha berhasil menangkap player terakhir dari tim Buriram. 3 tim tersisa kali ini. Ya, kita bakal ngelihat gimana EVOS dengan sangat bagus kalau menurut gua daripada mereka. Satu orang berhasil ditangkap. Azriel tidak bisa diselamatkan sepertinya dan yang mencoba untuk menyelamatkan bakalan sekarat juga. Itu dia, 2 player dari tim Aurora sudah berhasil dibuat terjatuh, terjepit. Bahkan DXL menyusul di sana. Zeus tersisa sendiri saja. Bahkan sudah harus tumbang pada akhirnya. 4 lawan 4. Twisted Mind versus EVOS Divine. Berputar ke arah kanan dari kedua tim. Namun AIMGAT lebih cepat. Rasha Bas akan datang ke bagian belakang di mana seorang Rasha berhasil buat terjatuh. Kocel, Abax dan juga AIMGAT masih akan fokus terhadap seorang Diamond yang tertinggal tadinya. 3 lawan 4 cukup tidak seimbang. Namun AIMGAT masih berada di bagian depan. Masih mencari namun gagal lagi untuk bisa menangkap siapapun. Nice. Pada akhirnya Diamond berhasil buat terjatuh oleh seorang Kocel. Namun Abax berhasil buat terjatuh juga dari arah belakang. Kocel akan berduel namun dia harus terjatuh dan AIMGAT menjadi tersisa sendiri saja. Boya untuk Twisted Mind. sekali Berhasil buat terjatuh bersama seorang Zero datang dari arah Gerada dan Oni akan wipe out sesaat lagi. Masih ada Crime sendiri saja. Buriram bisa nembak ke arah dia dan Granat juga datang dari arah yang berbeda. Shadow masih tertahan dengan player-player yang ada. Ternyata masih bisa survive setidaknya berdua untuk Onyx saat ini. EVOS Divine di tempat yang berbeda juga harus tumbang di tangan tim WAG. Iya, kita nggak tahu apa yang terjadi sama sama EVOS. Entah gimana mereka masuk ke arah WAG dan akhirnya bisa diratain. Belum. Itu dia di mana Wasana tadi memberikan openingan dan dimakan 2 player dari tim WAG masih bertahan. Moshi menjatuhkan diri namun Koja dan Cibeng masih bertahan kali ini. Masih ada 4 player dari tim Buriram bahkan dan Seven berhasil dimakan kembali oleh seorang Wasana yang berhasil mengamankan posisi zonanya. Cibeng berada di bagian atas. Glual coba untuk menggunakan medkit bersama Wasana. Terna sudah memberikan backup dan ini dia Cibeng berhasil buat terjatuh namun Koja harus bertahan sendiri saja. Di mana masih banyak Koja dan Terna menjadi lawannya namun sayang sekali. Buriram United Esports berhasil mendapatkan Boya. Wolf ya mungkin mentok-mentoknya kalau misalkan Afida God of Wolf Heavy di angka 50 poin ya EVOS ada di posisi 16. Iya, karena dari PE itu sendiri 128 mau mengejar EVOS itu di 201. Jadi untuk EVOS Fam doain aja PE besok poinnya gak sampai menyusul EVOS. Biar EVOS gak libur juga di minggu ketiganya.